taat. Apa itu taat? Ayo, orang tua suka bilang, nah taat. Nah taat apa artinya orang tua? Kita bilang anak kita taat. Aduh nak, kamu gak tahu nak, mama itu capek hati sama kamu. Kamu tuh gak pernah taat. Ya jujur, apa arti definisi taat? Taat artinya apa? Patuh. Patuh sama taat itu artinya atau sama? Taat itu artinya ya melakukan dengan segera apa yang diperintahkan dengan sukacita. Halo, ulang 2, 3. Taat artinya melakukan dengan segera apa yang diperintahkan dengan sukacita. Segera, tapi nggak sukacita. Heran, gua mulu yang suruh. Emang gak ada orang lain lagi pak? Taat nggak? Nggak ada orang. Enggak. Sukacita, tapi disuruhnya ntar sok. Taat nggak? Enggak. Taat itu apa yang disuruh, apa yang diperintahkan kita lakukan dengan segera, tapi dengan sukacita. Nih banyak orang tua, sorry saya maaf bukan menggurui. Saya tahu bapak ibu umurnya jauh lebih senior. Saya nggak bilang lebih tua, lebih senior dari saya. Tapi banyak orang tua salah mendidik anak. Contoh begini, nah mama itu ya, bapak ibunya sampai 3, ya 1, 2, itu mulut bibirnya monyong-monyong. Anaknya diam aja. Bapak ibu jujur, mendidik anak itu salah. Makanya jujur bapak ibu, banyak hari-hari ini orang tua konseling sama saya bilang begini, Pak, Bapak kenapa sih anak saya kok nggak taat? Dulu waktu masih kecil kok kayaknya taat. Tapi kenapa makin gede makin berontak? Sebenarnya bapak ibu dengar baik. Waktu masih kecil anak bukannya taat, tapi anak takut. Halo? Nah, banyak orang Kristen begitu bapak ibu. Karena gua Kristen ya udah ke gereja. Apalagi di apartemen ada ibadah PD, ya sudahlah, nggak usah jauh-jauh, ngapain jauh-jauh, yang ada aja. Bapak ibu, bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau bapak ibu kalau kita taat, artinya kita melakukan dengan segera apa yang Tuhan perintahkan hari-hari ini bapak ibu. Sorry saya nggak menghakimi. Jangan-jangan hari-hari bapak ibu kita sedang berontak sama Tuhan. Kita nggak taat sama Tuhan. Tuhan banyak menegur, tapi kita keraskan hati. Makin kita berontak, hidup kita makin sengsara. Makin berontak, makin sakit. Tapi kita makin taat, kita makin menikmati berkat-berkat Tuhan. Katakan amin. Katakan firman Tuhan, firman bertanya yang benarkah cintamu itu sejati kepada Tuhan? Benarkah cintamu itu adalah cinta yang murni untuk mengasihi Tuhan? Kenapa? Karena bukti ketaatan kita itu bukti kita cinta sama Tuhan. Siapapun kita malam ini Bapak Ibu, mari kita cek hati kita. Kalau kita berkata mengasihi Tuhan, apakah kita taat baca firman? Izinkan firman Tuhan mengendalikan hati kita, pikiran kita, menguasai hidup kita. Amin. Lihat Bapak Ibu, berikutnya aja. Nih, ngeri loh Bapak Ibu. Amsal 13:13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Siapa yang meremehkan firman adalah orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Dia tahu kebenaran tapi dia tidak menjadi pelaku kebenaran. Itu orang fasik.
Kalau fasik artinya orang yang tahu kebenaran tapi dia tidak hidup dalam kebenaran. Dicontoh Bapak Ibu. Saudara muda dari Cengkareng dia naik motor ke Buntu sampai ke Grogol. Pas lampu Grogol lampu merah, saudara, dia bukan berhenti tapi dia terobos lampu merah, naik motor dengan cepat tinggi. Di depan dia ditretin oleh polisi. Trit! Dia berhenti. Polisi bilang gini, selamat siang anak muda. Siang Pak. Kamu tahu salah? Tahu Pak. Kenapa kamu melanggar? Maaf Pak, aku nggak tahu kalau di sini ada Bapak. Bilang kadang gini, jangan ketawa kamu, bertobat. Dia tahu, dia salah, dia tahu lampu merah dia langgar, tapi dia nggak tahu ada polisi. Bapak Ibu tahu nggak? Ketika kita nggak baca firman, kita nggak baca firman, kita tahu itu salah. Halo, setuju? Ya. Tapi kita keraskan hati kita. Kita meremehkan firman Allah. Yuk malam ini Bapak Ibu, kita berkata Tuhan ampuni aku. Kalau aku bisa nonton sinetron, kalau aku ngobrol berumpi bisa berjam-jam, kenapa baca firman? Nggak bisa. Halo. Kalau saya bisa nonton berjam-jam film sinetron, drakor, atau apalagi saya nggak tahu saudara.